Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mausul. Di sini ada beberapa contoh sebagai bagian dari ma'rifah. Isim mausul ini juga ada beberapa rincian ya. Tapi yang pastinya isim mausul ini ma'rifah alias kata yang spesifik ya. Namun nanti kita akan lihat bagaimana menjadi spesifiknya si isim mausul ini. Nah, maka kita coba perhatikan contoh di sini. Alhamdulillah, beberapa contoh di sini kita perhatikan. Yang pertama, golabtul ladzi golabani. Saya mengalahkan orang yang mengalahkan orang yang sudah mengalahkan saya. Nah, ini isim mausulnya yang mana? Yang aladzi ya. Isim mausul aladzi. Nah, cuman karakter dari isim mausul ini tentu tidak berdiri sendiri. Dia harus ada kalimat yang menyertainya. Nah, di sini kalimat yang menyertai isim mausul di sini adalah ghalabani. Contoh yang kedua, safaratil lati kanat indana. Sudah pergi wanita yang ada di samping kita. Allati kanat indana. Jadi allati di sini menunjukkan dia wanita maksudnya. Contoh yang ketiga, hadraл ladzani kana musafiroini. Dua orang yang berkelana itu sudah datang atau sudah hadir. Nah, al-ladzani ini dua orang yang kita maksud adalah laki-laki ya. Contoh yang keempat, ja'atil latani taskunani amamana. Dua orang yang tinggal di depan kami, alias dua orang perempuan maksudnya, ja'at ya, sudah datang. Contoh yang kelima, uhibbul ladzina allamuni. Uhibbul ladzina allamuni. Saya menyukai orang yang sudah mengajarkannya, yang mereka mengajarkan saya. Saya mencintai orang-orang yang mereka sudah mengajarkan saya. Contoh yang keenam, ra'aitul la'i yastaghilna fil masna'i. Saya melihat orang-orang, yaitu wanita ya, mereka sibuk atau mereka sangat sangat banyak sekali pekerjaan di tempat kerja atau di pabrik. Jadi kalau yang 5 itu alladzina, mereka orang-orang ya, tapi laki-laki. Allai itu mereka orang-orang tapi wanita ya. Jadi banyak. Yang ketujuh, ahsin ila man ahsana ilaika. Berbuat baiklah ya. Ahsin ila man ahsana ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini isim mausulnya itu man. Bukan alladzi, bukan allati, bukan alladzani, bukan allatani, juga bukan alladzina atau allai, tapi man. Ahsin, ya, berbuat baiklah ila kepada man, siapa dia, ahsan ilaik, yang sudah berbuat baik kepada Anda. Jadi man di sini siapapun ya maksudnya. La ta'kul ma la tastati'u hadmahu.
Anda jangan makan sesuatu yang tidak sanggup Anda kunyah atau Anda cerna. Anda jangan makan sesuatu yang tidak sanggup Anda cerna. Nah, ini ma yang di sini tuh mausulnya adalah ma, sesuatu atau apapun atau segala, sama saja ya. Nah, di sini disampaikan oleh penulis, dibahas yakfina an yastawfi. Yakfina an yastawfa al-bahsa fi misali wahidin linafhama minhu baqiyatal amsilati. Khud misalil awal golabtul ladzi golaban. Tajidu anna kalimatal ladzi ismun idza akhadha wahid la yudharu minhul maqsud bihi, lakin al-jumlata allati ba'dahu ya golabani tu'ayinuhu wa tu'arifuhu lisyahmi fa kalimatul ladzi ma'rifatu bisyartin antu silah bijumlati taliyatin laha tudihul murad minha walidhalika tusama kalimah alladhi isman mausulan wa tusama jumlah al-muwaddaha lima'nahu silatun. Nah, di sini sebetulnya cukup gitu ya, cukup kita membahas satu contoh saja sebetulnya, maka kita bisa memahami contoh yang lainnya ya. Contohnya ya, kita ambil contoh di sini. Yang pertama adalah golabtul ladzi golabani. Saya mengalahkan orang yang sudah mengalahkan saya. Nah, di sini kata alladzi, orang yang, itu ya, itu kalau kita pisahkan dari golabaninya atau kalimat setelahnya, maka kita pasti tidak akan bisa menemukan maksud. Kita pun tidak akan bisa kelihatan apa maksudnya, apa maknanya di balik alladzi ini ya. Nah, tetapi kalimat setelahnya alias golabani yang sudah mengalahkan saya tadi itu, nah, kalimat inilah yang menjadi yang menspesifikkan dan memakrifahkan atau menginformasikan kepada pendengar, sehingga alladzi di sini menjadi jelas maksudnya, menjadi clear bahwa alladzi, orang yang dimaksud adalah yang sudah mengalahkan saya, bukan yang lain gitu ya. Nah, karena setelah alladzi di sini sudah ada kalimat yang menjadikan alladzi ini ya, menjadikan alladzi ini spesifik dan ma'rifah, maka akhirnya kalimat alladzi ini menjadi ma'rifah ya. Tapi di sini diberikan syarat ya, alladzi ini dia memang menjadi ma'rifah. Syaratnya setelah kata alladzi harus disusul oleh kalimat yang memang menjelaskan makna atau maksud dari alladzi tersebut, yang menjelaskan kata tersebut. Karena itulah kata alladzi ini disebut isim mausulan, disebut kata sambung. Waktu samal jumlah, dan kalimat yang menjelaskan makna isim mausul tersebut, menjelaskan makna kata isim mausul tadi itu, nah, kalimat penjelas ini disebutnya silah gitu ya. Kalimat penjelas alias silah. Jadi ini adalah rangkaian yang tidak bisa terputus. Jadi harus ada ya. Jadi pasca isim mausul wajib ada silah
alias kalimat yang menjelaskan maksud si mausul tadi itu ya. Nah, selanjutnya wa idza ta'amalta silah fi misalina ra'aita annaha tastamilu ala domirin mustanirin ada al-domiri mustatirin ya'udu alal ismil mausul walidzalika yusamma hadzal domir aidan. Kalau diperhatikan silah ya, kalau kita perhatikan silah atau kalimat penjelas, kalimat spesifik yang menjelaskan makna si mausul tadi itu, nah maka kalau kita perhatikan pasti silah di sini, si kalimat penjelas ini pasti di dalamnya ada domir mustatir. Domir mustatir yang dia merujuk kepada isim mausulnya. Di dalamnya itu ada domir mustatirnya ya. Contoh kayak tadi ya, misalkan golabani ya, golabani ini kan ada domir mustatirnya kan, kelihatan di situ dia. Nah karena itulah domir yang berada di dalam kalimat silah, kalimat penjelas tersebut, dan ini pasti harus ada ya. Nah, domir ini disebutnya aid. Ya, disebutnya aid, yaitu kata ganti yang dia secara pasti bakal menjelaskan atau mengkaitkan dirinya. Ya, aid mengkaitkan dirinya atau mengembalikan dirinya atau merujukkan dirinya kepada mausulnya tersebut. Dan itu memang biasa harus ada. Contohnya misalnya ya, golabtul ladzi golabani. Lihat di sini, golabani ini kembali lagi ke aladzi. Ya, golabani. Kembali lagi kan. Dia harus ada kata yang kesini lagi. Misalnya, safarotilati kanats indana. Kan kanats ini kan dalamnya ada hiya kan. Nah ini juga hiya kan. Nah ini kesini. Nah gitu. Jadi ini kanats ini harus kongruen domir mustatirnya dengan kata sebelumnya alias dengan mausulnya. Di sini juga sama golaba. Karena ini aladzi maka golaba kan. Gitu. Kalau ininya alati maka golabats gitu. Sebagaimana alati sini ke kanats kan gitu. Ini juga sama lihat. Di sini aladzani dua kan musana, maka mustatirnya juga musana karena musafiro ini. Nah, mustatir ini disebutnya silah. Nah, di dalam silah ini di sini ada mustatirnya. Nah, gitu ya maksudnya. Itu kepastian seperti itu. Jadi keberadaan domir yang dia merujuk kepada mausulnya sehingga dia saling kait-mengkait itu, nah itu adalah harus ya, aid ya. Jadi rangkaian dari isim mausul itu adalah yang pertama ada isim mausulnya, yang kedua ada silah alias jumlah penjelas. Nah di dalam jumlah penjelas itu harus ada aidnya gitu. Jadi mausul, silah, aid di dalamnya harus ada. Wa idza bahasta fil kalimati lati fil amsalatil baqiyah wa hiya allati waladani walatani waladzina walati atau walai sama aja waman wama wasolat ya wasolta ila anha ma'arif wa nahu la yatimmu ta'rifuha illa bil jamalil muttasila biha fa hiya lidzalika asma'un ya wa lidzalika asma'u mausulah. Nah, kalau dicermati pada kata-kata yang ada di contoh-contoh setelahnya, setelah tadi itu, setelah contoh nomor 1, golabtul ladzi golabani, setelah itu terus ke bawah semuanya. Nah, pasti kita akan menemukan, gitu. Nah, kita pasti akan menemukan beberapa kata berikut ini, seperti alati, aladani, alatani, waladzina, walati, waman, wama.
Nah, kata-kata ini adalah ma'rifah. Jadi kalau kita mencermati contoh-contoh selanjutnya, seperti kata-kata mausul tadi itu alladzi sampai wama ini, nah, maka kita akan mendapati bahwa kata-kata tersebut itu ma'rifah ya, ma'rifah, yaitu kata-kata yang spesifik. Nah, wa nahula yatimu ta'rifuha ila bil jamal muttasil bih. Kema'rifahan dari kata-kata mausul tadi itu aladani, alatani, alladzina sama dan seterusnya tadi itu, nah itu bisa sempurna dengan kalimat yang terhubung setelahnya. Karena itulah dari sinilah ya kata-kata tadi itu disebut asma'u mausulah. Asma'u mausulah. Kenapa disebut asma'u mausulah? Kenapa disebut isim mausul? Karena si isim ini ternyata menyambungkan antara dua kalimat sebelum menyambungkan antara dua kalimat, yaitu kalimat sebelum isim mausul dengan kalimat setelah isim mausul. Makanya ini kalau dalam bahasa Indonesia isim mausul itu disebutnya kata sambung, yang diterjemahkan dengan yang gitu ya. Siapa saja atau barang siapa atau segala sesuatu atau apapun ya, apa saja atau apa-apa gitu ya. Itu kayak begitu. Wa idza raja'ta ilal amsilati marratan ukhra. Nah, kalau kita kembali lagi mencermati ke contoh sekali lagi, adrokta bisuhulatin anal asma'al mausulah ba'duha yakunu lil mudzakkar wa ba'duha lil muannasah wa lil musanna binau'aihi wal jam'i binau'aihi wa ra'aita anal mausulain man wa ma solihani li kulli halin minal ahwali sabiqah ghairu anna man yatadullu alal uqala'i wa ma tadullu ala ghairil uqala. Nah, kalau dicermati sekali lagi contoh-contoh yang tadi itu ya. Nah, maka sangat mudah kita akan menemukan bahwa ternyata isim-isim mausul itu selain selain dia merupakan penghubung antara kata sebelum dan sesudah ya. Jadi kata penghubung. Nah, ternyata isim mausul pun itu ada macam-macam ya. Ada isim mausul yang dibuat sebagai muzakkar, untuk muzakkar. Ada isim mausul yang memang berbentuk muannas. Ada juga isim mausul yang berbentuk musanna, ya musanna baik bagi musanna muzakkar maupun musanna muannas. Sebagaimana juga jamak ya. Isim mausul pun juga ada jamak untuk muannas, jamak untuk muzakkar, ya kan? Nah, di sini misalnya ya, kita lihat alladzi ini isim mausul untuk seorang, gitu ya. Allati seorangnya wanita. Nah, alladani ini untuk dua orang laki-laki, allatani untuk dua orang wanita, alladina untuk orang laki-laki banyak, alai atau alati itu untuk wanita banyak ya. Nah, cuman di sini ada catatan yang berbeda bagi man dan ma ya. Nah, untuk dua isim mausul, dua kata sambung man dan ma ini, nah man dengan ma itu bisa digunakan untuk berbagai macam ya, bisa digunakan untuk berbagai kondisi sebagaimana yang ada. Tetapi di sini ada catatan. Meskipun man dan ma itu cocok digunakan untuk
berbagai kondisi, berbagai keadaan sebelumnya. Tapi harus diperhatikan, ya, harus sangat diperhatikan bahwa man ini hanya menunjukkan bagi orang berakal sebagaimana ma menunjukkan untuk non berakal, alias untuk benda. Jadi kita harus cermat dalam menggunakan antara man dengan ma, jangan sampai ketukar. Kalau digunakan untuk orang, untuk manusia, untuk makhluk berakal, maka ini harus pakai man. Tapi kalau bicara soal benda, ya kan, bicara soal benda, objek-objek terindra yang benda-benda, misalnya, alias benda mati, bukan makhluk berakal, maka kita pakai ma yang diterjemahkan dengan apa-apa. Yaitu perbedaan pentingnya ya. Nah, di sini ada al-qawaid, ada beberapa kaidah. Alhamdulillah sudah kaidah ke-84 ya. Al-ismul mausul ismun ma'rifatun yata'ayyanul maqsudu minhu bijumlatin ba'dahu tusama silat ya. Tusama silatan. Jadi al-ismul mausul, kata sambung ini atau isim mausul adalah ismun ma'rifatun, adalah isim ma'rifah ya. Ya ta'ayyanul maqsudu minhu, yang maksudnya menjadi jelas, bijumlatin, karena keberadaan kalimat ba'dahu setelah isim mausul tersebut. Itu sama silatan, yang disebut kalimat yang menjelaskan maksud si isim ma'rifah ini disebutnya silah. Jadi isim mausul adalah isim ma'rifah yang dijelaskan maksudnya dengan keberadaan kalimat setelahnya yang disebut dengan silah. Yang ke-85, yajibu an tastamila silatu ala domirin ya'udu alal mausuli yusama aidan. Yang namanya silah alias kalimat setelah isim mausul tadi itu, dia harus di dalamnya itu mencakup domir yang merujuk kepada mausul sebelumnya. Nah, domir ini kita namai dengan aidan alias penyambung gitu ya, atau perujuk gitu ya, yang merujuk kepada, yang kembali kepada mausul. Al-asmaul mausulatu, ya, kata-kata mausul atau isim-isim mausul atau kata-kata sambung dalam bahasa Arab ini ada beberapa macam ya. Alladzi lil mufrad al-mudzakkar. Alladzi ini ditujukan untuk tunggal mudzakkar. Allati lil mufradatil muannasati ditujukan untuk satu atau tunggal muannas ya. Alladzani lil musannal mudzakkar, untuk dual, untuk dua orang tetapi mudzakkar. Allatani lil musannal muannas, untuk dua orang tapi wanita. Alladzina li jama'ati dzukuri, untuk menunjukkan orang-orang, menunjukkan orang banyak tetapi lelaki. Allati atau allai tadi ya di contohnya, li jama'atil inas, ini untuk menunjukkan wanita ya, untuk menunjukkan perempuan banyak. Nah, adapun untuk man lil akil mutlaqan, diperuntukkan untuk orang berakal ya, secara tanpa, pokoknya seluruhnya ya, diperuntukkan seluruhnya untuk orang berakal. Ma li ghairil akil mutlaqan, tanpa batasan dia digunakan untuk non berakal ya, benda apapun ya, benda apapun, pokoknya yang ada, pokoknya selain orang. Ma itu digunakan untuk selain orang. Nah, itulah isim mausul ya.